Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita lanjutkan lagi kajian kita yang pada kesempatan ini telah memasuki surat Al-Mumtahanah, yaitu surat nomor 60 mulai ayat 7 sampai dengan ayat 13. Saudara-saudara para pemirsa Kereweng Aji Channel yang berbahagia serta kaum mukminit wal mukminat rahimakumullah, terima kasih atas perhatiannya pada kesempatan ini. Kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menghadapi suatu masalah yang besar, suatu masalah yang rumit, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera memberikan solusinya dan segera memberikan jalan keluarnya dengan yang sebaik-baiknya kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah menderita sakit. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala segera mengangkat penyakitnya dan memberikan kesembuhan seperti sedia kala. Juga kepada saudara-saudara yang pada saat ini tengah berulang tahun, semoga Allah Subhanahu wa ta'ala memberikan umur yang panjang, yang barokah. Kepada saudara-saudara yang telah memberikan subscribe, atensi, dan koreksinya terhadap video-video yang ditayangkan oleh Kereweng Aji Channel ini, saya mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Semoga Allah Subhanahu wa ta'ala mengganti dengan limpahan rezekinya yang berlimpah-limpah. Saya berdoa semoga Allah Subhanahu wa ta'ala juga memberikan kepada kita semua, yaitu memberikan kesehatan, memberikan keselamatan, memberikan limpahan rezekinya, dan memberikan perlindungannya kepada kita semua dari mara bahaya dan dari fitnahnya Dajjal, Ya'juj dan Ma'juj, serta fitnahnya syaitan yang terkutuk. Baiklah, kita lanjutkan lagi kajian kita pada kesempatan ini. Bismillahirrahmanirrahim. Asyallahu ayyaj'ala bainakum wa bainal ladina adaitum minhum mawadatu wallahu qadir wallahu ghafurur rahim. Artinya dengan menyebut Allah yang maha pemurah, yang maha pengasih, boleh jadi Allah berkenan akan melaksanakan persahabatan antara kamu dan orang-orang di antara kamu yang
kamu anggap sebagai musuh. Dan Allah itu yang maha kuasa, dan Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Ayat ini menjelaskan bahwa larangan untuk mengadakan hubungan persahabatan dengan orang-orang kafir hanyalah bersifat sementara. Ini hanya berlaku selama musuh, selama masih berlangsungnya peperangan. Ramalan tentang persahabatan yang disebutkan di sini terlaksana sesudah takluknya kota Mekah. La yanhuskumullahu anil ladina lam yuqadilukum fid dini walam yakhrijukum min diyadikum antabaruhum wa tufshitu wa ilaihim innallaha yuhibbul mu'asyitin. Innama yakumullahu anil ladina qadalukum fit dini wa akhrajukum min diyarikum wa dhaharu Allah ikhrajikum antawallahum wa man yatawallahum fa'ulaika humud dhalimun. Ya ayyuhalladzina amanu idza ja'akumul mu'minatun muhajiratin famtahinuhun Allahu a'lamu bi'imanihin fa in alimtumuhunna mu'minati fala tarji'uhunna illal kufar la hunna qillul lahum wala hum yakhiluna lahuna wa atuhum ma anfaqu wala junnaka alaikum antangwikuhunna idza ataitum nal
uzrahana wala tunsiku bi'izamil kawafiri was'alu ma fakuntum wayash alumaan faku dalikum qul walakum khumullah yakumu bainakum wallahu alimum hakim. Allah tidak melarang kamu tentang orang-orang yang tidak memerangi kamu dalam hal agama dan tidak mengusir kamu dari rumah-rumah kamu, bahwa kamu berlaku manis terhadap mereka dan berlaku adil terhadap mereka. Sesungguhnya Allah mencintai orang-orang yang berlaku adil. Allah hanya melarang kamu tentang orang-orang yang memerangi kamu dalam hal agama dan mengusir kamu dari rumah kamu dan membantu orang lain dalam hal pengusiran kamu, bahwa kamu bersahabat dengan mereka. Dan barang siapa bersahabat dengan mereka, mereka adalah orang yang lalim. Wahai orang-orang yang beriman, apabila kaum mukmin wanita yang berhijrah datang kepada kamu, ujilah mereka. Allah tahu benar iman mereka. Lalu jika kamu mengetahui mereka itu mukmin, janganlah kamu mengembalikan mereka kepada kaum kafir. Mereka kaum mukmin wanita tidaklah halal bagi mereka, yaitu kaum kafir, dan mereka kaum kafir pun tidak halal bagi mereka, yaitu kaum mukmin wanita. Dan berikanlah kepada mereka, yaitu kaum kafir, apa yang telah mereka belanjakan, dan tidak ada cacat bagi kamu untuk mengawini mereka, yaitu kaum mukmin wanita, jika kamu berikan kepada mereka mas kawin mereka. Dan janganlah berpegang teguh kepada tali perkawinan kaum kafir wanita, dan mintalah apa yang telah kamu belanjakan, dan biarlah mereka, yaitu kaum kafir, minta apa yang telah mereka belanjakan. Itulah keputusan Allah. Ia memberi keputusan antara kamu, dan Allah itu yang maha mengetahui, yang maha bijaksana. Artinya ayat 8, Allah
Saya ulangi lagi, penjelasannya adalah sebagai berikut. Ini penjelasan pada ayat 8. Ayat ini dan ayat berikutnya diturunkan pada waktu hubungan antara kaum mukmin dan kaum kafir amatlah tegang karena terus berlangsungnya keadaan perang antara kedua belah pihak. Ayat ini dan ayat berikutnya memberikan ketetapan secara tegas bahwa hubungan persahabatan semacam itu antara kaum muslimin dan kaum non-muslim tidaklah dilarang. Semua ayat yang melarang hubungan persahabatan dengan kaum kafir harus diselaraskan dengan ayat ini, karena ayat ini dijelaskan dengan kata-kata yang terang ajaran yang sebenarnya yang memperbolehkan hubungan persahabatan dengan segolongan kaum kafir dan melarang hubungan semacam itu dengan golongan kafir yang lain. Selanjutnya penjelasan pada ayat 10. Di Mekah tidak henti-hentinya orang memeluk Islam, sekalipun di sana tidak ada seorang mubalik Islam, sekalipun para pemeluk baru itu dianiaya sehebat-hebatnya, namun secara berangsur-angsur ada saja yang memeluk Islam. Ini menyebabkan mereka terpaksa melarikan diri dari rumah kediaman mereka. Ini adalah contoh yang tidak ada taranya sebagaimana kebenaran yang dibawa oleh Nabi suci Muhammad SAW mengesan amat mendalam dalam kalbu orang-orang Mekah. Contoh yang dikemukakan di sini antara lain bertalian dengan kaum wanita mukmin yang melarikan diri ke Madinah di bawah keadaan yang sulit itu. Para wanita tidaklah diterima begitu saja tanpa syarat. Mereka perlu diuji terlebih dahulu. Untuk memenuhi perintah itu diriwayatkan bahwa Nabi suci Muhammad SAW meminta jaminan di bawah sumpah kepada para wanita itu bahwa mereka tidak akan meninggalkan rumah kediaman mereka karena sebab lain selain demi agama Islam, dan bahwa kepergian mereka dari rumah bukanlah karena desersi atau melarikan diri dari suami mereka atau karena kecintaan mereka kepada seseorang. Keadaan perang yang terus
menerus berlangsung antara kaum muslimin dan kaum kafir menyebabkan tidak diperbolehkannya hubungan sosial antara kedua belah pihak dan antara kaum muslimin wanita dan kaum kafir pria tidak dapat dilangsungkan lagi setelah masing-masing pihak mengembalikan mas kawinnya secara otomatis jatuhlah talaknya. Kita lanjutkan ayat 11 dan seterusnya. Wa in fatakum syai'un min wajikum illal kufari fa'aqablu khabtum fa'atul ladina dhahabbat arwajuhum misla ma anfuqu wa taqullaha alladhi antum bihi mu'minun. Ya ayuhan nabiyyu idza za'akal mu'minatu yubayyinaka ala an la yushrikuna billahi syai'an wa la yashrikna wa la yajnina wa la ya'duna awladahunna wa la ya'tina bi buhtani yafdarinahu baina aidihinna wa arjulihinna wa la ya'shinaka fi magrufi fabaghihunna wastaghfir lahunallah innallaha ghafurur rahim. Ya ayyuhalladzina amanu la tawallaw qauman ghadiballahu alaihim qad ya'ishu minal akhirah kama ya'ishal kufaru min ashabil kubur. Artinya, jika sebagian mas kawin istri kamu berlalu dari kamu kepada kaum kafir, lalu datanglah giliran kamu, maka berikanlah kepada orang-orang yang istrinya pergi sebanyak apa yang telah mereka belanjakan, dan bertakwalah kepada Allah yang kepadanya kamu
beriman. Wahai Nabi, apabila kaum mukmin wanita datang berbaiat kepada engkau bahwa mereka tidak akan menyekutukan apapun dengan Allah dan tidak akan mencuri dan tidak akan berzina dan tidak akan membunuh anak-anak mereka dan tidak akan mendatangkan fitnah yang mereka buat-buat di antara mereka sendiri dan tidak akan mendurhaka kepada engkau dalam hal yang baik, terimalah baiat mereka dan mohonkanlah ampun dari Allah untuk mereka. Sesungguhnya Allah itu yang maha pengampun, yang maha pengasih. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu bersahabat dengan orang-orang yang mendapatkan murka Allah. Sesungguhnya mereka patahlah harapan mereka tentang akhirat, seperti patahnya harapan kaum kafir tentang orang-orang yang ada dalam kubur. Penjelasannya adalah sebagai berikut. Penjelasan pada ayat 11. Ini adalah kasus seorang suami muslim yang ditinggalkan oleh istrinya yang kafir, padahal istri itu belum mengembalikan mas kawin kepadanya. Atas kerugian itu suami dapat diberi ganti rugi dari sejumlah pembayaran mas kawin yang harus diberikan oleh wanita Islam yang melarikan diri dari kaum kafir pria dan bergabung dengan kaum muslimin atau mengembalikan dari harta rampasan perang. Saya ulangi lagi, atau diambilkan dari harta rampasan perang. Ini adalah penting karena kaum kafir menolak untuk mengembalikan mas kawin kepada kaum wanita yang menggabungkan diri kepada kaum muslimin. Selanjutnya penjelasan pada ayat 12. Kebanyakan mufasir mengira bahwa baiat yang diuraikan dalam ayat ini dilakukan oleh Nabi suci Muhammad SAW setelah takluknya kota Mekah pada waktu orang berduyun-duyun memeluk Islam bagi wanita maupun pria. Selanjutnya penjelasan pada ayat 13. Yang dituju di sini ialah kaum Yahudi. Suatu sekte kaum Yahudi mendustakan hari kebangkitan. Ini tersimpul di dalam kata-kata penutup dari ayat ini. Ini juga terdapat di dalam surat Al-Baqarah ayat 60. Ayat Al-Baqarah ayat 61 dan ayat 90.
kemudian juga terdapat di dalam surat Ali Imran 111, kemudian terdapat juga di dalam surat Al-Maidah ayatnya 60, yang itu dijelaskan dengan sangat jelas di dalam surat 1 surat Al-Fatihah ayatnya ayat 7. Saudara-saudara, demikianlah kajian kita pada kesempatan ini. Semoga ini semua bermanfaat bagi peningkatan dan kualitas iman dan takwa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan juga semoga ini semua meningkatkan ilmu dan amal kita dalam hal kebaikan. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekilapan saya. Billahi taufik wal hidayah. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.